dibangun berdasarkan atau menggunakan bahan bakunya tanah. Setuju? Di Kupang itu banyak tanah atau batu? Berarti Adam bukan orang Kupang. Kenapa manusia dibuat dari tanah? Siapa yang tahu? Saya akan kasih hadiah sepeda. Kenapa manusia dibuat dari tanah? Bilang tanah artinya sumber. Pohon-pohon bisa bertumbuh berakar, jadi pohon yang bagus, dia bisa jadi kertas, jadi baju, jadi rumah, semuanya dari tanah. Kalau saudara gali dalam tanah, saudara akan ketemu begitu banyak mineralnya. Ada tambang emasnya, ada peraknya, ada intan permata. Semuanya juga ada di dalam tanah. Dan ini membuktikan bahwa manusia yang berasal dari tanah, dia punya sumber kehidupan yang dahsyat. Amin. Semakin dalam mengalami Tuhan, akan semakin hebat potensi yang Anda miliki. Amin. Tapi kalau ada manusia yang bermasalah di negeri ini, berarti dia asal usulnya dari tanah sengketa. Coba lihat kiri kanan, kira-kira tanah apa dia? Tapi kalau di Kupang itu banyak batu, berarti kamu orang ini semua orang kepala batu. Tapi Tuhan sanggup untuk memulihkan. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya tidak hanya bergembira, tapi saya juga terharu. Karena jam begini, ketemu orang-orang kayak begini, di ibadah itu mustahil. Ya. Kalau ketemu kayak Pak Ferry, Pak Ming, ya Pak Ayung, ketemu Pak Ali, ketemu Pak Akyong, mereka di ibadah, ya wajar. Kayak ini jam begini, ketemu orang-orang yang kulit kayak begini di kebaktian, ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena dong ini punya tempat bukan di sini. Tapi atas kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Amin. Saya percaya waktu Tuhan selalu baik. Hidup kita dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Saya waktu KKR di Semarang, satu ibu tua kira-kira umur 65 tahun. Dia datang tanya saya sebelum saya khotbah. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kenapa orang Ambon itu hitam? Wih, saya langsung kepahitan. Hampir tidak mau khotbah. Lalu saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan saya ampuni ibu itu ya. Tapi Tuhan tolong beritahu saya, kira-kira ada ayat yang membela orang hitam kah tidak? Tuhan bilang ada. Kidung Agung 1 ayat 5 bilang, sekalipun aku hitam tapi manis. Haleluya. Kidung Agung 1 ayat 5 bilang sama orang sebelahmu, dia bilang kau hitam tapi manis. Amin. Amin. Berarti semua kita diciptakan Tuhan bukan karena Tuhan kesepian, bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah eksiden. Pasti ada tujuan Tuhan. Mic ini tujuannya untuk pengeras suara, tapi bisa dipakai untuk ulet sambal. Berarti ini disalahgunakan, bukan buat ulet sambal, tapi untuk pengeras suara. Bukan pukul kepala anjing, bukan untuk pukul istri. Buat ibu-ibu PKK dikumpulkan sama istrinya Bupati Mela.
Ibu Nana istri saya lagi ceramah baru 15 menit. Tiba-tiba satu ibu angkat tangan. Ibu pendeta, boleh saya mau tanya Bapak dulu. Dia tanya begini, Pak Pendeta, sekalipun ibu yang khotbah, tapi saya tanya Bapak dulu, kira-kira bisakah tidak seorang istri lapor suami ke polisi? Saya bilang, kenapa ibu tanya begitu? Dia bilang, Pak, wanita-wanita di Soe ini tiap hari 10 orang ketemu ke Kapolsek. Satu hari 10 orang lapor suami. Kenapa? Suami mabok baru pukul-pukul kita. Pagi bilang kita babi, malam polo babi lagi. Siang pukul istri sampai bibir berdarah, tapi malam dia cium bibir berdarah. Kira-kira boleh enggak? Ya ini bukan saya yang bilang, itu ibu itu yang bilang. Boleh enggak lapor suami ke polisi? Lalu saya belum jawab, Ibu Bupati berdiri, Ibu Mela bilang begini, Pak Pendeta, kami dirikan sebuah yayasan khusus untuk mengurusi wanita-wanita yang mengalami KDRT, yang suka dipukul, diperkosa, dilakukan tidak adil. Tiap hari kami kumpul korban wanita dan anak-anak. Kami punya uang cukup banyak habis untuk itu. Lalu saya bilang, Ibu mau uang berapa urus korban? Saya mau kasih tahu Ibu ya. Bilang sama Pak Bupati. Pak Bupati juga waktu itu ikutkan Pria Sejati Pamela. Saya bilang, kalau Ibu urus korban, berapapun triliunnya yang Ibu datangkan tidak akan pernah selesai. Tidak pernah selesai kalau urus korban. Yang benar itu urusin pembuat korban. Dan pembuat korban itu dia bernama laki-laki. Bilang sama laki-laki di sebelah, kau itu penyebab. Kasih tahu. Tapi puji Tuhan ada lagunya. Tidak semua laki-laki, karena semuanya lagi pria sejati. 1, 2, 3. Saya percaya pria kalau berubah, keluarganya pasti berkata. Kenapa? Pria itu kapal air. Air mengalir dari atas ke bawah. Pria benar, keluarganya benar. Pria kacau, keluarga kacau. Kenapa kamu orang kacau? Karena kau bapak juga dulu kacau. Kau pendeta juga kacau. Kau punya pemimpin juga kacau. Kau punya hamba-hamba kau juga kacau. Khotbah kami mabuk. Makanya kalian masuk di tempat ini udah benar. Jangan masuk di tempat lain. Amin. Pendeta cerai tapi bisa khotbah. Kasih kawin orang. Satu kali ada seorang anak kecil, dia datang sama dia, bapak. Dia bilang, Bapak, ini dia orang Kupang, Fansela, orang Soe. Dia bilang, Bapak, kira-kira manusia banyak-banyak ini datang dari mana? Bapaknya bilang begini, nah, semua manusia itu datang dari Adam. Kita semua ini, semua orang yang kau lihat ini Adam, asal usul Adam. Tuhan yang bikin. Anak itu dia pergi ke mamanya. Dia bilang, Mama, kira-kira manusia banyak-banyak ini dari mana? Mamanya bilang, semua ini asal usulnya monyet. Anak itu mulai bingung. Dia datang lagi ke bapaknya, bilang, Pak, Bapak bilang kita dari Adam, Mama bilang kita dari monyet. Mana yang betul? Pak bilang, ya kau sini. Papa cerita betul. Papa cerita dari keluarga kita, keluarga Papa. Mama cerita dari keluarga Mama. Satu pertanyaan
dua jawaban. Bingung nggak? Kalau orang hidup di luar Tuhan, dia akan bikin bingung keturunan. Hai pria, dengar baik-baik, kau sumber. Amin. Kalau kau hidup benar, kau akan sampaikan kebenaran. Kalau kau hidup di luar kebenaran, kekacauan akan terjadi. Makanya banyak anak-anak zaman now, orang Ambon bilang dong now. Now, mohon maaf, now bahasa timur. Now itu blow on. Kenapa banyak anak-anak yang buruk hidupnya, kelakuannya? Karena sumbernya rusak. Saya minta pria-pria berdiri di depan. Semuanya pria berdiri. Bilang sama sebelahnya, kau sumber. Kasih tahu dia, ulangi terus, kau sumber. Kau sumber. Amin. Kasih high five buat dia. Itu baru pertama. Itu saya belum khotbah, itu baru pengantar saja. Sekarang saya mulai khotbah yang betul. Sudah berapa makhluk yang mati supaya kita hidup? Sudah berapa? Coba. Supaya Anda hidup, ada yang mati. Mau bukti? Berapa ekor ikan yang mati supaya kau hidup? Kau tiap hari makan ikan toh? Supaya kau hidup, ikan harus mati. Setuju? Kau mau hidup, David, mesti anjing mati. Betul gak bilang? Daud, pokoknya makannya duit. Anjing mati supaya kau hidup. Kau nama siapa? Levin. Babi mati supaya kau hidup. Kau nama siapa? Sapi mati buat kau hidup. Betul? Sayur-sayur mati supaya kau hidup. Bahkan itu nggak cukup, akhirnya Yesus mati supaya kita hidup. Jadi kalau kau tidak mau berubah gara-gara makanan, minuman, dan hewan-hewan, dan ikan-ikan unggas-unggas, masa Yesus mati buat kita hidup pun masih belum mau berubah-berubah? Manusia dari tanah apa ini? Oh lelebo, sama-sama nyanyi. Tanah Timor Lele. Baik atau tidak baik? Baik, tidak baik. Tanah Timor Lele baik. Tanahnya yang baik, tapi dia orang terbaik. Orang timur bukan Injil yang masuk, tapi apa? Sopi, ya, rokok, dia penggaya tiap hari. Wih, masuk keluar, masuk dari mulut, keluar dari mulut, mulai botol-botol. Masuk lagi dari mulut, keluar dari hidung. Masuk lagi dari mulut, keluar dari mata, mata merah. Masuk lagi dari mulut, keluar dari telinga. Masuk lagi dari mulut, besok keluar di koran. Judulnya Rest in Peace. Telah meninggal dunia dengan tenang, David Puntete. Kenapa? Karena jantung. Akibat rokok. Ada satu orang timur tanya, Bapak Pendeta, kira-kira bisa isap rokok di surga kah? Tidak. Saya bilang boleh. Ada rokok di surga, cuma kalau mau bakar, kau ambil api di neraka. Terus dengar itu, David. Udah waktunya Anda yang ada di tempat ini, ada di kota ini, berbeda dengan orang dunia. Amin. Kamu harus beda, karena kamu diciptakan dengan tujuan yang mulia. Amin. Kristus menjadi tujuan hidup kita. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bilang amin. Tahun itu dia melakukan 5 pekerjaan pokok.
Yang pertama, ketika roh Tuhan ada padanya di Sungai Yordan, tugas dia tiap hari ialah memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Orang miskin itu selalu menantikan pengharapan, menantikan pertolongan. Banyak orang kaya harta tapi dia miskin rohani. Tugas pria dan keluarga, tugas kekristenan yang percaya Tuhan yang hidup, bawaannya selalu memberitakan kabar baik. Bilang amin. Gereja adalah pemancar utama kabar baik. Gereja adalah gudang penyimpan dan penyebar kabar baik, karena Kristuslah sumbernya. Amin. Yang kedua, tidak hanya kabar baik, tapi dia membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini yang namanya healing ministry. Ada orang-orang yang sakit hati, kepahitan, luka batin, tidak bisa balas. Orang yang dibebaskan dari luka batin, dia sanggup mengampuni. Bilang amin. Mengampuni orang yang menyakiti kita sama dengan mengasihi tanpa panggung. Ampunilah papamu, ampunilah ibumu, ampunilah orang-orang yang pernah menyakiti engkau, ampunilah orang-orang yang pernah mengebuli engkau, ampunilah orang-orang yang pernah memaki engkau. Hanya dengan begitu kamu punya derajat yang jauh lebih hebat dari orang lain. Yang ketiga, dia bilang lepaskan orang-orang yang tertawan. Banyak pria dan wanita tertawan oleh kebiasaan buruk, mabuk, tidak bisa membedakan mana istrinya, mana istri orang, tidak bisa membedakan mana tangan kiri, tangan kanan, tidak membedakan orang yang rambut panjang atau botak, tidak bisa membedakan mana lampu merah, mana lampu hijau. Sama saja. Dia pun nama Daud, tapi dia langgar rambu lalu lintas. Dia pun nama Immanuel, tapi dia pukul bini. Masa Immanuel Allah beserta kita untuk pukul istri? Tuhan mau bebaskan orang-orang yang tertawan, kebiasaan buruk, suka memaki-maki, bicara sembarangan, mulut yang gak pernah penuh dengan kemuliaan, tapi selalu penuh dengan caci maki. Ini waktunya kita dipulihkan. Amin. Dia sembuhkan orang-orang yang sakit, orang buta, matanya tidak bisa membedakan. Kalau kemudian dalam rahmat Tuhan, Yesuslah jawaban satu-satunya. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau saudara mau lihat pemulihan besar berharap, saya tidak bilang wanita tidak penting, wanita penting, bilang amin. Tapi untuk pemulihan mesti mulai dari sumbernya. Sebab kalau pria pulih, seluruh gerbongnya itu akan pulih. Karena dia kepala, karena dia sumber. Amin. David, amin. Putra bilang amin dari tadi. Ini waktunya supaya kita keluar dari tanah timur sampai di tanah rantau ini. Kita menjadi orang-orang yang berdampak. Amin. Kita menjadi orang-orang yang membanggakan Tuhan, membanggakan keluarga. Jadi ada pedalaman-pedalaman di China, orang kalau BAB, mohon maaf, buang air besar, itu tidak dibuang di safety tank, dong pakai kendi untuk tampung. Itu tampung di kendi. Nanti satu minggu para petugas pertanian pergi ambil kotoran itu, dong campur dengan zat kimia, campur air, baru siram sayur. Pupuk paling hebat di daratan Cina itu kotoran manusia. Makanya sayurnya itu subur-subur. Waktu saya sampai di Cina, ada orang kasih makan sayur, saya bilang saya berapa. Kenapa? Ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi yang mau saya sampaikan bukan sayurnya. Kalau kendi itu dibersihkan, itu bekas kotoran sudah 1 tahun. Kalau seorang ibu bersihkan kendi itu bersih. Kemudian dia masak internet, Indomie pakai telur dan kornet. Subuhkan di kendi bekas kotoran itu, taruh di atas meja. Kira-kira saudara jijik atau tidak? Jijik nggak? Puji Tuhan. Berarti Anda orang normal. Siapa yang jijik angkat tangan?
Bagus. Cuma David yang tidak jijik. Saudara jijik? Jijik. Berarti kita punya standar. Setuju? Saya mau beritahu saudara begini. Kalau manusia punya standar kejijikan, dengar saya beritahu, Tuhan juga jijik atas dosa. Dia punya standar ilahi. Makanya ketika Yesus disalib, dia panggil Bapaknya, Eloi Eloi lama sabachthani. Bapa memalingkan wajahnya karena Bapa jijik atas dosa yang ditanggungkan kanan. Kalau saudara percaya Yesus, saudara juga mesti jijik atas dosa. Bilang amin.